Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Analisis Farmasi Sediaan Cair Semi Padat. Saya Irza Putra Suptia, ditemani oleh 5 orang teman saya, ada Hutama Abdullah Haq, ada Wasila Ramadhani, ada Fernanda Aisyah Venturini, ada Eka Kurniawati, dan juga Vera Hirunisa. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Penetapan Kadar Asam Salisilat di dalam Krim. Yang pertama, latar belakang. Kosmetika memiliki potensi untuk mempengaruhi struktur dan fungsi kulit dengan berbagai bahan seperti anti jerawat, anti jasa trenik, anti pengeluaran keringat, plasenta, atau hormon seperti estrogen. Salah satunya adalah sediaan krim asam salisilat yang berfungsi sebagai zat anti jerawat dan keratolitik. Penggunaan asam salisilat dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi lokal dan peradangan akut, sehingga perlu memperhatikan konsentrasi dan penggunaan jangka waktu yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kadar asam salisilat dalam krim anti jerawat yang beredar di pasar tradisional, swalayan, dan skincare di Kota Pontianak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kadar asam salisilat dalam sampel kosmetika krim anti jerawat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah pastikan dapat menetapkan kadar asam salisilat yang terkandung dalam sediaan krim menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Sediaan krim merupakan sediaan semi-solid yang terdiri dari emulsi dengan kandungan air minimal 60% yang digunakan untuk sediaan tropikal. Nah, orang sering memilih sediaan krim ini karena kemudahan dalam penggunaannya. Krim ini sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup dengan baik, ditempatkan pada tempat yang sejuk, dan harus memberikan label keterangan obat luar. Nah, krim memiliki 3 peran, yaitu sebagai sarana pengantar zat obat ke kulit, yang kedua yaitu sebagai pelumas kulit, dan yang ketiga sebagai pelindung kulit dengan menghindari kontaknya dengan cairan dan iritasi. Nah, asam salisilat ini mempunyai khasiat sebagai antifungi dan keratolitik. Asam salisilat sebagai keratolitik yaitu untuk mengurangi ketebalan interseluler dalam selaput tanduk dengan cara melarutkan semen interseluler dan menyebabkan desintegrasi dan pengelupasan kulit. Sedangkan sebagai antifungi yaitu berfungsi terhadap banyak fungi pada konsentrasi 3-6% dalam krim. Di samping itu, zat ini berkhasiat bakteriostatis lemah dan berdaya keratolitis, yaitu dapat melarutkan lapisan tanduk kulit pada konsentrasi 5-10%. Asam salisilat ini dapat analisis kadarnya menggunakan beberapa instrumen, yaitu kromatografi lapis tipis dan HPLC, ada spektrofotometri UV vis, dan itu ada spektrofotometri massa dan analisis titrimetri. Nah, pada percobaan ini kami menggunakan spektrofotometri UV vis untuk mengukur kadar dari asam salisilat. Nah, ekstraksi ialah proses pemindahan suatu zat atau zat terlarut larutan asli atau padatan dalam pelarut tertentu. Ekstraksi ialah suatu proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan komponen-komponen dalam suatu larutan. Ada 2 jenis tahapan ekstraksi, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Nah, proses ekstraksi padat cair sangat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk waktu, suhu, pencampuran, dan jumlah pelarut yang digunakan. Nah, ekstraksi padat cair biasanya terdiri dari perendaman, reflux, shocklighting, dan perkolasi. Selanjutnya ada spektrofotometri UV vis. Nah, spektrofotometri UV visible merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menguji sampel dalam bentuk larutan, gas, atau uap. Biasanya sampel harus diubah menjadi larutan yang bening sebelum pengujian dilakukan. Metodologi, alat yang digunakan ada 11, yaitu corong pisah, gelas beker, gelas ukur, labu ukur, botol semprot, pipet volume, pipet ukur, tabung reaksi, mikropipet, dan spektrofotometri UV vis. Bahannya ada 4, yaitu N-hexan, aqueous, metanol, dan finishing cream. Oke, di sini kita akan membacakan hasil, yaitu berupa perhitungan yang sudah kita lakukan pada praktikum. Yang mula-mula kita hitung dulu larutan induknya, konsentrasinya berapa dengan rumus massa dalam mg dan volume dalam liter. Didapatkan bahwa konsentrasi replikasi 1 yaitu 524 ppm dan konsentrasi replikasi 2 yaitu 512 ppm. Lalu kita hitung scanning panjang gelombang, diambil 1 milinya dan dihitung konsentrasinya dengan rumus konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 dikali volume kedua, dan didapat konsentrasinya yaitu pada replikasi 1 yaitu 104,8 ppm dan replikasi 2 102,4 ppm. Dan didapatkan hasil panjang gelombang berupa absorbansi juga seperti tabel tertera. Kita lakukan pembuatan kurva baku di mana kita membuat seri konsentrasi seperti 30 sampai 80, dan kita harus menghitung berapa banyak larutan induk yang harus dipipet dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, sehingga setelah dihitung didapatkan bahwa untuk replika 1 kita harus memipet 0,57 mili sampai 1,52 mili, dan didapat absorbansi sebagai berikut. Lalu didapatkan regresi linear yaitu 0,5251x tambah 0,33
0,3326 dan didapatkan R2 sama dengan 0,87715. Lalu untuk replika 2 kita dapat volume yang harus adalah 0,58 mili sampai 1,56 mili dan didapatkan absorbasi sebagai berikut dan didapatkan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,3343X plus 1,3676 dan didapatkan R2 sama dengan 0,96715. Di sini kita lakukan penimbangan sampel asam salisilat krimnya dan didapatkan bahwa replikasi 1 kita mengambil krim sekitar 3,02 gram dan didapatkan konsentrasi 60.784 ppm. Untuk replikasi 2 kita timbang 3,017 gram dan didapatkan konsentrasi sebanyak 60.340 ppm. Terus kita ukur sampel dan kita hitung konsentrasinya, didapatkan replikasi 1 itu konsentrasinya 12.156,8 ppm dan replikasi 2 itu 12.068 ppm. Nah, dilakukan pengukuran terhadap sampel dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan, terus didapat data sebagai berikut. Kita bisa lihat konsentrasi dan absorbansinya. Terus dari absorbansi ini kita bisa menetapkan kadar asam salisilat menggunakan regresi linear dari replikasi kedua dengan berat satu tubnya itu 6,0462 gram. Didapatkan bahwa replikasi 1 memiliki kadar satu tubnya itu 0,001562 mg, sedangkan replikasi 2 itu 0,001569 mg. Sedikit pembahasan, yaitu pada praktikum ini kita akan menetapkan kadar asam salisilat di dalam sediaan semi padat yaitu krim. Sediaan krim adalah bentuk sediaan semi solid yang terdiri dari emulsi dengan kandungan air minimal 60%. Nah, sediaan krim tersebut mengandung zat aktif yang akan kita cari. Nah, asam salisilat itu punya signifikan dalam kehidupan sehari-hari karena sering digunakan sebagai kosmetika. Nah, sebagai antiseptik, asam salisilat punya sifat yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan selaput lendir. Dan walaupun asam salisilat tidak bisa diserap oleh kulit, ia juga bisa merusak sel epidermis tanpa berdampak langsung pada sel dermis. Proses ini dapat memicu pembentukan lapisan kulit baru setelah beberapa hari. Asam salisilat biasanya digunakan dalam bentuk obat topikal atau obat luar. Nah, senyawa yang memiliki sifat keratolitik dan antiseptik seringkali dimanfaatkan untuk mencegah gangguan kulit kayak jerawat dan gatal-gatal. Dan asam salisilat diatur dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknik bahan kosmetika asam salisilat bahwa kadar maksimum asam salisilat yang diizinkan terkandung dalam produk kosmetik tidak boleh lebih dari 2%. Apabila kadar asam salisilatnya terkandung dalam krim anti acne lebih dari 2%, bisa menyebabkan iritasi lokal, peradangan akut, bahkan ulcerasi. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis ini biasanya digunakan untuk zat yang memiliki gugus kromofor. Biasanya sampelnya harus diubah terlebih dahulu menjadi larutan yang bening sebelum dilakukan pengujian. Nah, dalam beberapa sampel ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pelarut harus mampu melarutkan sampel dengan sempurna, pelarut digunakan tidak boleh memiliki ikatan rangkap konjugasi dalam struktur molekulnya, tidak boleh berwarna, dan tidak boleh terjadi interaksi antara pelarut dengan molekul senyawa yang sedang dianalisis. Pelarut juga harus punya tingkat kemurnian yang tinggi. Praktikum dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu pembuatan larutan baku asam salisilat dan penetapan kadar asam salisilat pada sampel yang pada tiap tahap ini masing-masing dilakukan replikasi. Tujuan replikasi ini adalah untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan pada awal percobaan dapat diandalkan dan tidak terjadi kesalahan serta sebagai pembanding. Replikasi pertama, asam salisilat ditimbang dan didapatkan sebanyak 13,1 mg dan pada replikasi kedua seberat 12,8 mg. Kedua replikasi ini kemudian dimasukkan pada masing-masing labu ukur 25 mili dan dietkan dengan 25 mili metanol, setelah itu digojok perlahan. Langkah kedua dilakukan scanning panjang gelombang. Pada replikasi pertama dibuat dalam konsentrasi 104,8 ppm dan pada replikasi kedua dibuat dalam konsentrasi 102,4 ppm. Tiap replikasi diambil 1 mili dan dimasukkan dalam labu ukur lalu dietkan dengan metanol hingga tanda batas. Sebelum diukur panjang gelombangnya, larutan metanol digunakan sebagai blanko. Tujuan utama dari penggunaan blanko ini adalah untuk menghilangkan pengaruh latar belakang atau sinyal yang tidak diinginkan sehingga kita dapat lebih akurat mengukur sinyal dari sampel atau analit yang sedang diuji. Replika diukur panjang gelombangnya dengan rentang 200 sampai 400 nanometer. Pada replikasi pertama didapatkan panjang gelombang tertingginya 234,80 nanometer dan pada replikasi kedua didapatkan panjang gelombang 235,40 nanometer.
Panjang gelombang replikasi 2 yang dipilih sebagai panjang gelombang maksimum. Pemilihan panjang gelombang didasari pada titik di spektrum elektromagnetik di mana sinyal atau respons yang diinginkan paling kuat atau paling mencolok tepat sebelum grafik mengalami penurunan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pembuatan kurva baku dengan mengambil larutan induk masing-masing replikasi dalam 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, 70 ppm, dan 80 ppm. Dengan rumus M1C1 sama dengan M2C2. Larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang 235,40 nanometer menggunakan spektrofotometri UV vis. Penggunaan spektrofotometri UV vis ini dilakukan karena asam salisilat mengandung gugus kromofor dan ikatan rangkap pada struktur kimianya, sehingga dapat dianalisis kandungannya di dalam suatu sampel memakai alat spektrofotometri UV vis. Analisis dengan spektrofotometri UV vis ini bersifat lebih spesifik dikarenakan mampu mengukur kadar suatu zat dengan konsentrasi yang lebih kecil. Pada replikasi pertama, nilai absorbansinya berturut-turut bisa dilihat. Kemudian hasil nilai R2-nya yang dicari dengan cara menggunakan regresi linear itu 0,87715. Kemudian nilai absorbansi pada replikasi kedua sesuai pada slide, nilai R2-nya itu adalah 0,96715. Ini dilakukan penetapan kadar asam salisilat pada sampel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan sampel krim asam salisilat yang akan digunakan, kemudian dikeluarkan krim asam salisilat dari dalam tub menggunakan spatel, dan ditimbang krim dengan kaca arloji menggunakan timbang analitik dan diperoleh hasil timbangan yaitu 9,29 gram. Setelah ditimbang sediaan krim diratakan di atas kaca arloji hingga memenuhi seluruh bagian kaca arloji dan dibuat 4 bagian daerah. Masing-masing setiap bagian daerah diambil sebanyak 1 gram dan kemudian ditimbang menggunakan cawan porselen bila hanya 3 gram untuk setiap replika. Penimbangan ulang satu tub krim diperoleh yaitu 6,0462 gram. Hasil penimbangan sampel replika 1 adalah 3,0392 gram. Sedangkan hasil penimbangan sampel replika 2, seluruh hasil penimbangan yaitu 3,017 gram. Untuk mengantisipasi sampel yang drop out, maka pengambilan sampel sedikit dilebihkan karena kesediaan krim menempel pada spatula dan kaca arloji yang akan dipindahkan. Selesai ditimbang sampel dipindahkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan metanol sebanyak 50 ml yang berguna sebagai pelarut. Pada praktikum ini sampel tidak terlarut sempurna sehingga sampel disonifikasi menggunakan senikator selama 5 menit untuk membantu melarutkan sampel. Setelah disonifikasi diperoleh sampel lebih terlarut dan terdapat gumpalan putih pada bagian tengah. Setelah dilarutkan ditambahkan N-heksan sebanyak 20 kali dan dilakukan sebanyak 2 kali sehingga penambahan pertama 10 ml dan penambahan kedua yaitu 10 ml pada sampel yang telah dipindahkan dalam corong pemisah dan ditunggu hingga pelarut terbentuk keruh pada bagian atas yang merupakan larutan metanol dan pada bagian bawah merupakan N-heksan. Setelah kedua larutan tersebut terpisah, maka dikeluarkan dengan memutar stopcock untuk mengeluarkan metanol hingga tersisa larutan N-heksan saja. Kemudian dilakukan penambahan kedua N-heksan 10 ml dan ditunggu hingga fase tersebut terpisah. Larutan metanol dan N-heksan pada pemisahan kedua diperoleh lebih jernih karena pengotor yang terdapat pada metanol telah dikeluarkan. Pada pemisahan kedua, setelah ditunggu selama 5 menit, pada pemisahan kedua terjadi kendala berupa pemisahan N-heksan dan metanol sulit untuk terpisah dan waktu sudah lebih dari 5 menit, sehingga dilakukan penambahan N-heksan sebanyak 5 ml dan ditunggu lagi selama 5 menit. Setelah proses pemisahan selesai, dipindahkan sampel ke dalam gelas beker. Metanol dan N-heksan adalah dua pelarut yang sering digunakan dalam penetapan kadar krim asam salisilat menggunakan spektrofotometri. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi asam salisilat dari krim. Metanol dapat melarutkan asam salisilat dengan baik sehingga memungkinkan untuk mengisolasi zat tersebut dari matriks krim. Selain itu, metanol juga digunakan sebagai pelarut dalam persiapan larutan standar asam salisilat yang akan digunakan untuk kalibrasi spektrofotometri. N-heksan juga berguna sebagai pelarut yang digunakan untuk pemisahan fase antara metanol atau pelarut ekstraksi dan fase organik. Ini membantu dalam pemisahan asam salisilat yang telah diekstraksi dengan metanol dari senyawa-senyawa lain dalam matriks. Setelah pemisahan fase, dapat diambil fase organik yang mengandung asam salisilat untuk analisis spektrofotometri lebih lanjut. Kombinasi penggunaan metanol dan N-heksan membantu memastikan ekstraksi yang efisien dari asam salisilat dari sampel krim yang kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri untuk menentukan kadarnya. Setelah dipisahkan, sampel dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan diberi label replika 1 dan replika 2.
Kemudian dilakukan sentrifugasi yang bertujuan untuk melakukan pemisahan metanol dan N-heksan, ada dua pelarut dengan berat jenis yang berbeda. Sentrifugasi akan memisahkan fase tersebut dengan pelarut yang lebih ringan, metanol, berada di atas dan pelarut yang lebih berat, N-heksan, berada di bawah. Sentrifugasi juga berperan sebagai pemisahan asam salisilat dalam persediaan krim yang terlarut dalam pelarut, sehingga memisahkan pemisahan zat terlarut yaitu asam salisilat dari bahan-bahan lainnya dalam krim. Sentrifugasi dilakukan selama 10 menit pada setiap replikasi. Setelah sentrifugasi selesai, maka diukur serapan panjang gelombang sampel asam salisilat dalam sediaan krim. Sebelum dilakukan pengukuran serapan panjang gelombang digunakan larutan metanol sebagai belangko. Tujuan utama dari penggunaan belangko adalah membandingkan intensitas cahaya yang diukur pada sampel yang dianalisis. Larutan belangko biasanya terdiri dari pelarut yang sama seperti yang digunakan pada sampel, tetapi tidak mengandung zat yang akan dianalisis. Larutan belangko digunakan untuk mengkompensasi efek penyerapan oleh zat-zat lain selain zat yang akan dianalisis. Dengan melakukan belangko menggunakan pelarut yang sama dapat mengkompensasi untuk menghilangkan kontribusi absorbansi pelarut tersebut, sehingga dapat fokus pada absorbansi yang berasal dari sampel yang sebenarnya. Setelah belangko selesai, selanjutnya dilakukan pengukuran serapan pada panjang gelombang sesuai dengan kurva baku yaitu 235,40. Hasil dari pengukuran serapan panjang gelombang pada replikasi pertama dapat dilihat dari slide, sehingga diperoleh konsentrasi pada replikasi pertama yaitu 12.156,8 ppm dengan absorbansi 3,5025. Hasil pada pengukuran serapan panjang gelombang pada replikasi kedua dapat dilihat juga pada slide. Kemudian diperoleh konsentrasi pada replikasi kedua yaitu 12.068 ppm dengan absorbansi 3,5025. Hasil absorbansi pada replika pertama dan kedua diperoleh sama hal ini karena terjadi pemekatan yang disebabkan kurangnya pengenceran. Sehingga hasil absorbansi yang diperoleh sangat tinggi pada replikasi pertama. Hasil dari 30 ppm sangatlah rendah dibanding dengan seri konsentrasi yang lain. Hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Hasil ppm yang sangat rendah pada seri konsentrasi biasanya menunjukkan bahwa jumlah zat atau substansi yang diukur dalam sampel sangat kecil. Langkah yang terakhir yaitu melakukan penetapan pada kadar asam salisilat dengan rumus bobot per bobot, serta perhitungan penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan data persamaan Y sama dengan 0,3343 X tambah 1,3676 dengan berat satu tub yaitu 6,0462 gram. Sehingga diperoleh hasil kadar asam salisilat pada replikasi 1 per tub adalah 0,001562 mg atau 0,025834% dan replikasi 2 per tub yaitu 0,001569 mg atau 0,025950% yang berarti memenuhi syarat SNI. Dalam SNI kadar maksimum untuk asam salisilat yang diizinkan terkandung dalam produk kosmetik adalah tidak boleh lebih dari 2%, sehingga hasil yang telah diperoleh dari praktikum memenuhi standar SNI. Berikutnya untuk kesimpulan, terdapat 5 kesimpulan. Yang pertama berdasarkan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer yang sesuai dengan puncak penyerapan asam salisilat pada partikum ini didapatkan hasil panjang gelombang maksimum 234,80 pada replikasi 1 dan 235,40 pada replikasi 2. Digunakan hasil panjang gelombang pada replikasi 2 sebagai panjang gelombang maksimum. Kemudian yang kedua, pengukuran absorbansi menunjukkan hasil yang konsisten dan presisi dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan konsentrasi asam salisilat. Pengulangan uji memberikan hasil yang mendekati nilai yang konsisten, menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan. Ketiga, dapat dipastikan bahwa krim yang diuji mengandung asam salisilat dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,001562 mg pada replikasi 1 dan 0,00159 mg pada replikasi 2. Adapun konsentrasi ini didapatkan dengan persamaan Y sama dengan 0,3343 X tambah 1,3676 dengan nilai Y adalah 3,5025. Kemudian dibandingkan dengan hasil penimbangan krim yaitu 3,0292 pada replikasi 1 dan 3,0170 pada replikasi 2. Yang keempat, metode spektrofotometri Vivis yang digunakan terbukti valid dalam menentukan konsentrasi asam salisilat dalam krim. Yang terakhir, hasil analisis ini juga memvalidasi klaim yang tertera pada label produk terkait dengan kandungan asam salisilat. Berdasarkan Perkab POM RI nomor 23 tahun 2019, kadar maksimum asam salisilat tidak boleh lebih dari 2%. Konsentrasi yang ditemukan sesuai dengan yang seharusnya ada pada kemasan produk. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Berikut adalah lampiran foto.
Oke, cukup sekian dari kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscriber.